Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Vendar, berasal dari SMA Negeri 18 Garut. Kali ini akan menyampaikan video pembelajaran pokok bahasan turunan trigonometri bagian kedua. Adapun turunan trigonometri bagian pertama sudah disampaikan pada video sebelumnya. Turunan fungsi trigonometri bagian kedua yaitu berbentuk turunan suatu fungsi trigonometri yang di dalamnya mengandung fungsi lain. Turunan fungsi trigonometri bagian kedua kita akan bahas beberapa pokok bagian, yaitu yang pertama, jika Y sama dengan sin U, maka turunan dari Y-nya adalah U aksen atau turunan U cos U. Kemudian yang kedua, jika Y sama dengan cos U, maka Y aksen atau turunan Y-nya sama dengan min U aksen sin U atau turunan U kali sin U. Kemudian yang ketiga, jika Y sama dengan tan U, maka turunan dari Y adalah U aksen atau turunan U kali sekan kuadrat U. Yang keempat, jika Y sama dengan kotangan U, maka turunan dari Y adalah U aksen atau turunan U kali kosekan kuadrat U. Yang kelima, jika Y sama dengan sekan U, maka turunan dari Y sama dengan turunan kali U kali sekan U kali tan U. Yang terakhir, jika Y sama dengan sekan kosekan U, maka turunan dari Y adalah turunan U kali kosekan U kali kotangan U. Untuk memperjelas, marilah kita diberikan beberapa contoh soal. Contoh soalnya, tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, fx sama dengan sin 9x. Yang kedua, fx sama dengan 5 kali cos dalam kurung 2/3x ditambah 3. Contoh yang ketiga, Y sama dengan sin 2x kali tan 3x. Yang keempat, Y sama dengan 1 ditambah cos X per sin X. Dari 4 soal tersebut, marilah kita bahas satu persatu. Bagian pertama, fx sama dengan sin 9x. Di sini sin fungsinya sin, di dalam fungsi itu ada lagi fungsi yaitu 9x. Sehingga langkah pertama dimisalkan dahulu U, yaitu U-nya adalah 9x. Maka turunan dari U-nya adalah 9. Sehingga turunan dari fx-nya sama dengan, berdasarkan rumus tadi, jika fx sama dengan sin U, maka turunannya adalah turunan U kali cos U. Karena di sini U-nya adalah 9x dan turunannya adalah 9, maka kita dapat selesaikan turunan dari fx-nya itu sama dengan U aksen cos U, atau hasilnya adalah 9 kali cos 9x. Itu penyelesaian untuk contoh nomor 1 atau nomor A. Kita selesaikan berikutnya contoh yang kedua, yaitu contoh B, yaitu fx sama dengan 5 cos 5x 2/5x ditambah 3. Di sini terlihat ada fungsi lain di dalam cos, yaitu fungsi U, yaitu U-nya adalah 2/5x ditambah 3. Sehingga turunannya adalah 2/5. Setelah mendapatkan U dan turunan U, maka kita dapatkan turunannya dengan menggunakan rumus, yaitu turunan U kali sin U. Dan kita dapatkan hasilnya adalah min 2/5 kali 5 kali sin U. U-nya sendiri adalah 2/5x ditambah 3. Sehingga kita dapatkan hasil yang terakhir adalah 2 sin U. Karena
di sini mendapatkan 2 karena 2 kali 5, 10 per 5, sehingga menghasilkan 2 kali 5, 10 per 2 adalah 2. Jadi hasil akhirnya adalah min 2 sin 2 per 5x ditambah 3. Berikutnya contoh yang ketiga bagian C, yaitu Y sama dengan sin 2x kali tan 3x. Nah, di sini ada suatu fungsi perkalian dua fungsi. Fungsinya Y itu adalah perkalian dari sin 2x kali tan 3x. Kita misalkan dulu yang pertama sin U. Maaf, kita misalkan dulu U-nya adalah sin 2x. Maka kita dapatkan turunannya adalah 2 cos 2x. Kemudian pemisalan yang kedua yaitu Pi. Pi-nya itu adalah tan 3x. Maka Pi aksen atau turunan Pi-nya adalah 3 kali sen kuadrat 3x. Sehingga kita dapatkan turunannya menggunakan rumus perkalian dua fungsi, yaitu jika Y-nya sama dengan U kali Pi, maka turunannya adalah U aksen atau turunan U kali Pi ditambah U kali turunan Pi atau Pi aksen. Sehingga kita masukkan dari rumus tersebut, kita dapatkan turunannya adalah turunan U adalah 2 cos 2x kali Pi-nya adalah tan 3x ditambah U-nya adalah 2 sin x kali turunan Pi-nya adalah 3 sekant kuadrat x. Selanjutnya kita sederhanakan, hasilnya adalah 2 cos 2x kali tan 3x ditambah 3 sin 2x kali sekant kuadrat 3x. Itu contoh yang ketiga. Berikutnya contoh yang keempat, yaitu Y sama dengan 1 ditambah cos X per sin X. Nah, di sini ada pembilang dan penyebut. Itu merupakan pembagian dua fungsi, di mana Y-nya merupakan U per Pi. Nah, kita misalkan untuk pembilangnya adalah U 1 ditambah cos X, dan maka kita akan mendapatkan turunan U-nya adalah min sin X, karena turunan dari 1 itu adalah 0, konstan, hasilnya 0. Kita yang diturunkan hanya cos X saja, turunan dari cos X adalah min sin X. Kemudian pemisalan yang kedua dalam penyebutnya ada disebut adalah Pi. Maka Pi-nya itu adalah sin X, dan kita akan dapatkan turunan Pi-nya adalah cos X. Sehingga kita gunakan rumus, seandainya ada pembagian dua fungsi, maka kita dapatkan rumusnya adalah U aksen kali Pi dikurangi U kali Pi aksen atau turunan Pi per Pi kuadrat. Berdasarkan hasil dari pemisalan di atas, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah min sin X dikali sin X dikurangi 1 ditambah cos X per kali cos X per Pi kuadrat. Pi kuadratnya adalah Pi-nya tadi adalah sin X, maka dikuadratkan jadi sin kuadrat X. Sehingga bentuk sederhananya yaitu min sin kuadrat X, karena sin X kali sin X adalah sin kuadrat X dikurangi cos X dikurangi cos kuadrat X, karena 1 kali cos X, kemudian cos X kali cos X adalah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Selanjutnya juga kita sederhanakan lagi, di sini didapatkan sin X kali sin X adalah sin kuadrat X dikurangi cos X dikurangi cos kuadrat X per sin X, sin kuadrat X. Hasilnya itu adalah min sin kuadrat X kali cos kuadrat X dikurangi cos X. Jadi yang pangkatnya 2 disimpan di awal per sin kuadrat X. Nah, kita faktorkan di sini, bukan difaktorkan, berdasarkan rumus. Kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah nilainya 1. Sehingga di sini diseranakan yang sin kuadrat X itu kalau sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat itu sama dengan nilainya min 1 dikurangi cos X. Kemudian untuk penyebutnya per sin kuadrat X. Dan nilai akhirnya kita dapatkan di sini adalah min 1 dalam kurung min dalam kurung 1 ditambah cos X per sin X.
Dan kita sederhanakan lagi, hasilnya adalah min 1 cos X dikurangi, per 1 dikurangi cos kuadrat X. Maka untuk penyebutnya kita faktorkan. Dari 1 dikurangi cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi cos X kali 1 ditambah cos X. Kemudian selanjutnya istilahnya dibagi, atau mungkin anak-anak menyebutnya dicoret. Pembilang dan penyebut ada yang sama. Di sini yang samanya adalah 1 ditambah cos X. Untuk pembilang yang penyebut juga 1 dikurangi cos X. Itu dibagi oleh 1 ditambah cos X. Sehingga kita dapatkan akhirnya adalah min 1 per 1 dikurangi cos X. Demikian video pembelajaran untuk bulan November sebagai kewajiban saya sebagai guru matematika peminatan dari SMA 18 Garut. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat khususnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 18 Garut, adapun umumnya untuk siswa-siswa yang lain. Kemudian juga bisa sebagai referensi untuk guru-guru mata pelajaran matematika yang lainnya atau orang tua siswa-siswi yang membutuhkannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.